Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramin, para ilmu ulama yang saya taati, kepada Bapak Fathur Razi selaku kepala madrasah yang saya hormati, dan Ibu Umi Rahmatul Azizah selaku wali kelas yang saya hormati, dan Bapak Khairul Anamati yang selaku guru mata pelajaran fikih yang saya hormati, dan tak lupa kepada kedua orang tua saya dan teman-teman saya yang saya hormati. Saya di sini mau berprestasi tentang pinjam meminjam. Yang pertama, ada pengertian pinjam meminjam. Ada pengertian pinjam meminjam berasal dari kata bahasa Arab yang artinya al-ariyah. Yang kedua, ada akad memberikan manfaat. Kan memberikan manfaat ini untuk memberikan manfaat dari barang halal milik seseorang dan dari orang lain. Yang ketiga, ada merusak zat atau benda. Ini ada tidak butuh imbalan apapun, dan ini tidak merusak zat atau benda. Yang kedua, hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam adalah mubah. Mubah ini bisa berubah menjadi haram, wajib, dan sunnah. Haram, wajib, dan sunnah ini adalah satu. Haram adalah apabila ada yang seorang atau ada yang meminjam kamu atau saya yang meminjamkan. Contohnya pisau dipinjamkan dibuat untuk berkelahi, bunuh-bunuhan gitu. Itu contoh yang haram. Yang kedua, ada wajib. Apabila yang pinjam meminjam yang mendesak, atau contohnya mukena dibuat sholat gitu, sholat berjamaah di masjid atau dimanapun, mendesak sekali waktunya, dan ini kamu atau saya hukumnya meminjamkan, hukumnya wajib. Yang kedua, sunnah ini adalah pinjam meminjam yang untuk tolong menolong saja. Contohnya, saya punya petelat atau pensil atau bahaus gitu lah, saya pinjamkan ke kamu cuma buat tolong. Yang ketiga, ada syarat pinjam meminjam. Syarat pinjam meminjam yang pertama ada meminjamkan ini adalah contohnya, saya meminjamkan ke kamu pensil ini, saya pinjamkan kamu gitu. Yang kedua, ada peminjam contohnya kamu pinjam ke saya dan saya pinjamkan kamu dan kamu pinjamkan ke saya. Dan ini adalah dipinjamkan ini adalah contohnya adalah saya pinjamkan ke kamu dan kamu gini, Mbak, Mas, saya pinjam sepedanya atau HP-nya gitu buat nelpon atau buat menjenguk teman saya yang sakit gitu, dipinjamkan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Saya dan kamu itu adalah ijab dan qabul. Contohnya saya dan kamu adalah mau pinjam meminjam. Contohnya, saya dan kamu itu, Mbak, Mas, saya pinjam menghapusnya buat menghapus gitu. Contohnya itu, terus saya bilang, iya Mbak, silahkan gitu. Terus berarti itu ijab dan kopinya kamu, ya terima kasih Mbak gitu. Terus yang keempat, ada rukun pinjam meminjam. Ada satu, mustair ini adalah yang orang yang meminjamkan barang. Contohnya, saya meminjamkan pensil ke kamu. Yang kedua, ada musta'ar adalah barang yang dipinjamkan. Contohnya, barang ini gelang atau
contohnya gelang atau pensil atau pulpen atau apa saja gitu lah yang dipinjamkan. Yang ketiga ada muir. Muir adalah orang yang meminjamkan barang. Ini ada muir yang meminjamkan barang. Ini contohnya saya meminjamkan barang ke kamu. Yang keempat adalah sigot, kesepakatan. Kesepakatan adalah sigot. Kesepakatan adalah kamu pinjam ke saya barang, buku atau pensil atau gimana gitu. Kesepakatannya adalah, Mbak, Mas, saya pinjam bukunya atau pensilnya atau apa gitu. Saya akan mengembalikannya jam 8 pagi gitu. Dan saya akan mengembalikannya jam 8 pagi gitu, ada sepatnya. Dan ini yang kelima ada macam dan waktu. Macam dan waktu. Yang satu ada mukayat. Mukayat adalah yang pinjam meminjam yang bersyarat. Contohnya kamu pinjam ke saya, pinjam pensil atau apa gitu. Terus saya syarat gitu, gini, Mbak, Mas, kalau kamu pinjam pensil ini atau apa ini, kamu harus mengembalikan sekarang. Maksudnya yang mengembalikan habis digunakan kamu kembalikan gitu. Itu namanya pinjam meminjam yang bersyarat. Yang kedua ada mutlak. Pinjam meminjam yang tidak bersyarat atau tidak berbatasan gitu. Dan ini contohnya, Mbak, Mas, saya pinjam pensil apa gitu, tapi gak bersyarat gitu, dikembalikan besok atau bulan depan atau besoknya lagi atau minggu depan itu nggak apa-apa ya. Terus ada waktu dan macam dan waktu. Ada yang gila itu ada pikirannya, yang gila gitu, gila nggak wajib yang meminjamkan. Yang ketiga ada berakhir. Ada yang berakhir. Contohnya, kamu sudah pinjam buku saya, kamu hari ini atau kemarin sudah berakhir. Contohnya hari inilah sudah berakhir, terus kamu wajib mengembalikan ke saya lagi gitu. Yang keenam atau wafat. Contohnya kamu pinjam ke saya, kamu sudah wafat atau meninggal dunia, kamu mengambilnya di rumah kamu, mengambilnya di rumah kamu. Yang keenam ada adab dan hikmah. Adab dan hikmah ini bagi peminjam itu harus menjaganya, merawatnya. Misalnya saya pinjamkan buku ke kamu itu baik gitu keadaannya, nggak sobek, terus kamu kembalikan ke saya sobek, ada coret-coretnya gitu, itu nggak menempati. Dan ini adalah kedua, memberi pinjaman. Contohnya memberi pinjaman, saya berikan kamu pinjaman dan saya berikan kamu pinjaman gitu. Yang ketiga ada menjaga barang pinjaman. Barang pinjamannya harus dijaga dengan bagus, dengan masih rapi. Pokoknya barang pinjamannya itu harus dijaga seperti semula. Dan yang keempat adalah mengembalikan barang. Mengembalikan barang harus waktunya. Contohnya sekarang ini jam berapa gitu, dan hari apa gitu. Saatnya saya mengembalikan barangnya ke kamu. Jadi jangan telat ya kalau mengembalikan barang. Udah segini aja. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.